Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketika kita mendengar nama Muhammad Al-Fatih, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita itu adalah seorang panglima muda yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Nah, namun setelah saya membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao, saya menyadari bahwa kisah ini tuh sebenarnya bukan hanya tentang memenangi peperangan. Tetapi kisah ini tuh juga tentang bagaimana sebuah peradaban itu dibangun melalui pendidikan, keimanan, visi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah ini itu bahkan dimulai lebih dari 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih itu sendiri lahir. Suatu hari Rasulullah SAW itu pernah bersabda yang berisi, sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis inilah yang menjadi mimpi besar kaum muslim selama berabad-abad. Sejak masa Bani Umayyah hingga Abbasiyah, banyak panglima mencoba menaklukkan Konstantinopel. Nama-nama besar seperti Muawiyah bin Abi Sufyan bahkan mengirim ekspedisi ke kota itu. Dalam salah satu ekspedisi tersebut, gugurlah sahabat Nabi, yaitu Abi Ayyub Al-Ansari, yang kemudian dimakamkan di dekat tembok Konstantinopel. Namun semua usaha itu belum berhasil. Konstantinopel benar-benar dikenal sebagai kota yang hampir mustahil untuk ditaklukkan. Bentengnya sendiri terdiri dari 3 lapis tembok raksasa dengan parit yang sangat lebar. Kota ini juga dilindungi laut di 3 sisinya, sehingga sangat sulit untuk diserang. Berabad-abad berlalu. Kemudian lahirlah seorang anak bernama Fatih Sultan Mehmed II, yang kelak dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Ia lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Aden, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu. Ayahnya adalah Sultan Murad II, salah satu sultan besar Utsmaniyah. Ibunya dikenal sebagai Huma Hatun. Sultan Murad II tidak ingin anaknya hanya menjadi pewaris tahta. Ia ingin putranya itu menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan sabda Rasulullah. Karena itulah, sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa didapatkan di Utsmaniyah. Guru pertamanya adalah Molla Ghurani. Beliau dikenal sangat tegas. Dalam buku Felix Xiao, Muhammad Al-Fatih 1453 diceritakan bahwa Molla Ghurani sendiri tidak segan memberikan hukuman ketika Muhammad Al-Fatih kecil malas belajar. Tentunya tujuannya itu bukan untuk menyakiti, tapi untuk membentuk kedisiplinan seorang calon pemimpin. Setelah itu, hadirlah guru yang paling berpengaruh dalam hidupnya, yaitu Aksam Sadin. Aksam Sadin ini bukanlah sekedar guru yang mengajarkan ilmu agama. Beliau menanamkan keyakinan bahwa kemenangan bukan hanya bergantung pada jumlah pasukan, tapi juga pada kedekatan kepada Allah dan kesungguhan dalam berusaha. Beliaulah yang terus mengingatkan Muhammad Al-Fatih tentang hadis Rasulullah mengenai bicara Rasulullah yang menjanjikan Konstantinopel. Sejak saat itu, cita-cita Muhammad Al-Fatih bukan hanya cita-cita tapi juga obsesinya bukan lagi menjadi seorang raja, melainkan menjadi pemimpin yang disebut dalam hadis tersebut. Selain ilmu agama, Muhammad Al-Fatih juga mempelajari matematika, astronomi, strategi militer, sejarah, filsafat, hingga dia menguasai beberapa bahasa asing seperti Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Serbia. Dalam buku Felix Xiao dijelaskan bahwa pendidikan inilah yang membentuk cara berpikir Muhammad Al-Fatih. Ia bukan hanya pemberani tetapi juga seseorang seorang pemimpin yang mencintai ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada usia 19 tahun, setelah ayahnya Sultan Murad II wafat, Muhammad Al-Fatih resmi menjadi Sultan Utsmaniyah. Banyak kerajaan di Eropa menganggapnya remeh karena saat itu dia masih sangat muda. Namun mereka tidak tahu bahwa pemuda ini telah dipersiapkan sejak kecil dengan sangat matang. Langkah pertamanya pada saat memimpin itu bukan langsung menyerang Konstantinopel, tapi ia terlebih dahulu membangun benteng Rumeli Hisari di tepi Selat Bosporus. Benteng ini berfungsi untuk mengendalikan jalur bantuan menuju Konstantinopel sehingga kota tersebut semakin terisolasi. Selanjutnya, ia memesan meriam terbesar yang pernah dibuat pada zamannya kepada insinyur bernama Urban.
Meriam itu mampu menghancurkan tembok yang selama berabad-abad dianggap tidak bisa ditembus. Akhirnya, pada bulan April 1453, dimulailah pengepungan Konstantinopel. Selama lebih dari 50 hari, pasukan Utsmaniyah terus berusaha menembus pertahanan kota Konstantinopel. Namun mereka menghadapi hambatan besar. Di Teluk Golden Horn, Bizantium memasang rantai besi raksasa sehingga kapal-kapal Utsmaniyah tidak bisa masuk. Banyak orang mengira pengepungan ini akan gagal, tapi disinilah kecerdasan Muhammad Al-Fatih terlihat. Beliau memerintahkan 72 kapal dipindahkan melalui daratan. Batang-batang kayu dilumuri minyak agar kapal dapat meluncur melewati bukit pada malam hari. Bayangkan betapa terkejutnya pasukan Bizantium, kekaisaran Bizantium ketika keesokan pagi mereka melihat kapal-kapal dari Utsmaniyah sudah berada di belakang benteng mereka. Strategi yang tampak mustahil itu akhirnya menjadi titik balik peperangan. Pada tanggal 29 Mei 1453, setelah pengepungan selama 53 hari, Konstantinopel akhirnya berhasil ditaklukkan. Ketika memasuki kota, Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, bersujud kepada Allah, di mana beliau tidak datang sebagai penghancur, sebaliknya ia datang untuk melindungi penduduk kota, memberikan kebebasan beragama kepada umat Kristen dan Yahudi yang ada di sana, serta memulai pembangunan kembali Konstantinopel menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan. Kota itu kemudian dikenal sebagai Istanbul. Selama hampir 30 tahun memerintah, Muhammad Al-Fatih memperluas wilayah Utsmaniyah, membangun sekolah masjid, rumah sakit, perpustakaan, dan menjadikan Istanbul sebagai salah satu kota paling maju di dunia pada saat itu. Berkat jiwa kepahlawanan, keberanian, kecerdasan, kesalehan, dan prestasinya inilah Mehmed II bin Murad II diberi gelar Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih wafat pada tanggal 3 Mei 1481 saat sedang mempersiapkan ekspedisi militer berikutnya. Hingga kini, para sejarawan masih memperdebatkan penyebab wafatnya. Ada yang menyebabkan karena sakit, ada pula yang menduga beliau diracun. Namun satu hal yang pasti, warisan yang ditinggalkannya itu jauh lebih besar daripada sekedar kemenangan dalam perang. Beliau membuktikan bahwa hadis Rasulullah benar-benar menjadi kenyataan. Beliau juga meninggalkan teladan bahwa keberhasilan besar selalu diawali oleh pendidikan yang baik, guru yang saleh, pemimpin yang berilmu, dan keyakinan yang kuat kepada Allah. Menurut saya, Muhammad Al-Fatih berhasil bukan karena beliau memiliki pasukan terbesar atau senjata tercanggih. Beliau berhasil karena sejak kecil, beliau sudah dididik untuk memiliki tujuan hidup yang jelas, mencintai ilmu pengetahuan, menghormati guru, dan selalu menggantungkan harapannya kepada Allah. Beliau memiliki ciri kepribadian efektif yang mengakar kuat pada dirinya, berupa komitmen terhadap nilai Islam, konsisten dalam kebenaran, memiliki kontrol diri terhadap dorongan hawa nafsu, kreatif akan gagasan dalam menebarkan kebaikan dan kebenaran, serta kompeten dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Mungkin kita tidak akan melakukan sebuah kota seperti Konstantinopel, namun kita semua pasti memiliki Konstantinopel dalam hidup masing-masing, yaitu impian besar yang tampak sulit untuk dicapai atau tampak mustahil. Nah, kisah Muhammad Al-Fatih ini mengajarkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika dipersiapkan dengan ilmu, kerja keras, dan keimanan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan pada kesimpulan saya ini, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.